Oke, recording on. Ini nggak ditanya-tanya kayak waktu SG kan ya? Enggak, kalau di sini sih enggak, Pak. Ini free forum kan ya? Free forum. Cuman kan ini kita recording, Pak. We're not seperti biasa. Siap. Oke, terima kasih atas kehadirannya teman-teman pada malam hari ini. Untuk kita celebrating performingnya Pak Indra. Barangkali Pak Indra boleh sekalian share screen testimoni untuk kelulusan dari PMP Project Management Certification-nya. Oke, makasih Pak Wawan. Ya, ini sih forum bebas ya. Ngobrol santai. Jadi alhamdulillah sih kalau boleh cerita sih ya tadi juga udah deg-degan aja lah udah ya udahlah lulus nggak lulus udahlah ujian aja dulu lah udah kelamaan. Jadi historinya gini sih, sebenarnya di bulan Agustus tuh saya udah put date di bulan lalu gitu ya. Pas abis si Mas Radit ujian tuh 1 hari sesudahnya tuh saya sebenarnya udah put date. Cuman ada kendala teknis tuh, jadinya ya ujiannya harus dari schedule ulang gitu kan. Bayar dong berarti ya? Enggak bayar. Jadi video recordingnya nggak kerekam, Pak Wawan. Jadi pas mulai nih ngerjain 1-2 soal, kok video record ada yang salah nggak? Saya nanya sama proktornya gitu kan. Online di rumah? Online ya? Iya, online di rumah. Pakai apa? Jadi, Mas Indra? Ininya? Apanya? Providernya? Internetnya. Internetnya pakai First Media. Oh, First Media. Udah pakai close lah aja. Jangan tanya internetnya apa, pokoknya langsung di test center aja. Udah pokoknya. Jadi gini ceritanya, kalau boleh share itu, kemarin itu saya nyoba 2 laptop kantor sama laptop pribadi. Nah, pakai laptop kantor pas dites sebelumnya nih, seminggu sebelumnya bisa normal. Tapi pas pakai laptop pribadi sempat gangguan sekali pas sebelumnya ya, seminggu sebelumnya. Oh ya udah, nggak apa-apa. Yang penting ada yang berjalan mulus nih. Di hari H, untung saya ngecek gangguan ini laptop kantor, ada apaan gitu kan, padahal saya udah minta nih sama admin kantor gitu ya, admin IT-nya, ini antivirus tolong dinonaktifin, segala macam tolong dinonaktifin gitu kan. Udah tuh firewall segala macam udah nonaktif lah, udah bebas lah. Ternyata nggak bisa connect. Jadi kalau laptop kantor kebetulan touchscreen ya, jadi enak tuh. Kalau ujian kan next back tuh udah enak gitu kan. Wah, ini enak nih kalau pakai touchscreen gitu kan. Ya malah nggak kejadian. Ya udah deh, akhirnya pakai laptop pribadi. Nah, dicoba, dites berhasil. Baru ngerjain berapa soal gitu, saya lupa persisnya. Di chat sama proktornya gitu kan, udah prepare segala macam, udah mulai ngerjain soal. Beberapa soal kemudian di chat, kok saya nggak lihat kamu gitu kan, recordingnya kok nggak jalan. Kamu di situ kan? Dia bilang, iya saya di sini gitu kan. Oh ya udah restart deh sekali. Restart apanya nih? Saya bilang restart ininya aja, Windows-nya. Nah, cuman Windows ujian itu nggak bisa di close Pak sama kita. Ya saya bilang aja sama dia, saya nggak bisa close nih Windows-nya gitu ya. Terus dia bilang, oh ya udah gitu kan, kamu restart aja laptopnya ya. Saya restart tuh. Kejadian itu udah berulang tuh sampai 3 kali. Wah udah bete lah, saya udah mood udah nggak enak gitu kan. Wah udahlah. At the end ya udah reschedule aja nih, udah 3 kali dia bilang. Oh ya wes, alhasil di reschedule gitu. Itu sih historinya dulu pas Agustus. Terus saya belum put date tuh, saya masih ngerasa aduh nih bete banget gitu kan. Cuman gara-gara di kantor pekerjaan makin banyak nih gitu ya. Nggak bisa direm dan nggak bisa didelegasikan. Ya jadinya ya saya harus mau nggak mau harus segera bakar gitu kan. Terus lihat jadwal gitu kan di test center. Wah, ternyata pada penuh tuh awal September gitu kan. Awal September tuh penuh. Tapi ya udah gitu kan. Cari tuh tanggal paling dekat, ada tanggal 8 September gitu ya, masih ada kosong. Cuman hari Rabu tuh saya ada meeting gitu kan. Wah, ada regular meeting nih hari Rabu gitu ya. Ya udah deh, Kamis aja deh gitu kan. Kamis. Pas banget nih 99 Harbolnas gitu. Wah, cakep nih tanggalnya 99 ya kan. Ya udah, saya put deh tanggal 9 gitu kan. Ya alhasil alhamdulillah nih hari ini bisa lulus gitu kan.
Itu sih cerita history put that-nya ya Bapak Ibu ya. Terus saya mau share screen ininya sih catatan saya sedikit nih pas kemarin pakai Prepcast gitu ya. Jadi saya share window Excel. Udah kelihatan belum ya Bapak Ibu ya Excelnya? Sudah. Oke, jadi ini saya historinya cuma nyampe 19 Agustus ya. Sebenarnya sih Ini mock semua atau saya- apa nih? ini Prepcast semua. Iya, mock semua atau latihan biasa? Enggak nih, ada yang question, ada yang 180. Ada 60, ada 180 ya. Kalau 60 berarti pakai yang time quiz ya? Yang time quiz. Gitu. Nah, jadi saya coba ngumpulin data ya sampai 19 Agustus aja lah, kelamaan kalau sampai yang lama. Jadi sebenarnya saya sih kalau cara belajarnya itu adalah yang pertama itu nggak ngapalin soal ya Pak. Jadi misal nih kita udah ngerjain soal Prepcast, abis ujian atau abis ngerjain soal tuh udah langsung lupain tuh, udah lupain gitu kan, nggak usah diinget-inget gitu ya apa yang udah kita kerjain, udahlah lepasin semua gitu kan. Jadi besok tuh kayak baca ulang dari awal, ngerjain lagi. Kadang saya tuh pernah ngerjain satu soal yang sama, kemarin bener, besoknya salah. Oh berarti saya nggak kuat nih kemarin nembak gitu kan. Saya sih mencoba simulasi kayak gitu tuh. Jadi dapat tuh polanya. Oh oke, berarti saya tuh kurang di part yang mana, di bagian mana, di knowledge area mana. Itu satu. Nah yang kedua, kalau saya badan lagi capek nih, kan kerjaan kantoran kan naik turun ya. Nggak, kadang hari ini full meeting gitu kan sampai capek, kadang banyakan kerjanya dalam artian ngerjain dokumen kah, follow up ini itu gitu kan tanpa meeting, itu bikin stamina kita lebih lebih enak gitu kan. Kadang meeting seharian tuh capek. Jadi kalau saya meeting seharian biasanya saya 60 soal aja gitu kan. Itu pun kadang saya harus ada libur nih kayak kemarin tanggal 4 gitu. Wah, ini libur deh. Ini banget, padat banget gitu ya. Tanggal 4 tuh hari apa sih saya lupa. Oh, tanggal 4 malah hari Sabtu ya. Ada acara saya di luar waktu itu kalau nggak salah. Jadi tanggal 4 saya liburin, nggak ngerjain soal. Beberapa kali juga saya libur nih sebelum 19 Agustus gitu ya, pas lagi kerjaan lagi hektik atau lagi capek banget gitu. Oh udah meliburkan diri. Tapi kalau secara presentasi gitu ya, itu tuh sebenarnya kalau skor sih nggak setinggi Pak Wawan itu, cuman konstan di 70-an gede sampai 80. Jangan gitu dong Pak Ane, saya aja masih ngeter ini, jangan-jangan saya hafal soal. Iya, nggak apa-apa Pak Wawan. Skor maksud saya skornya nggak tinggi-tinggi amat gitu. Cuman memang stabil gitu, relatif stabil. Nah, cuman kemarin itu di 26 Agustus, sehari itu saya penasaran tuh, kok nilai saya kecil gitu ya. Saya nyoba tuh sesi 60 2 kali gitu kan. Dan sesi yang keduanya 63 gitu ya. Walah, nih saya salah di mana? Kemarin kan kita battle kan? Iya. Nih saya minggu kemarin mah di sini Pak Wawan, beda lagi. Kalau ini akhir Agustus. Yang di lead time kan kita battle tuh. Besoknya saya timpa langsung. Ini di sini nih, ini yang ini Pak. Iya. Nah kalau ini enggak, beda lagi. Ini masih pakai punya kantor nih, Prepcast-nya gitu ya, punya saya. Jadi sempet tuh sehari ini kenapa? Ternyata emang soal ITTO sih Pak. Jadi di sini saya mendapati bahwa wah nih pas saya ngeceklistin ITTO-nya tuh, kalau ada soal ITTO-nya pas banyak, wah udah tuh saya runyam tuh. Nilai yang langsung agak drop tuh. Ke 60 atau 70 kecil gitu kan. Wah nih ITTO saya parah nih gitu kan. Udah belajar, udah apapun, kadang masih ini ya, masih banyak yang harus diimprove, masih banyak yang harus dihafal. Terus saya nyobain lagi tuh terus tuh gitu kan. Tetap konstan gitu. Oh ini tanggal 28 nih saya libur nih. Gitu ya, ada liburnya, nggak tiap hari banget gitu kan. Tapi giliran pas lagi badannya masih seger, kuat begadang gitu ya, dari jam 9 sampai jam 1 atau jam setengah 1 ya saya 180 soal. Biar maintain ininya sih, maintain konstan ininya aja sih, biar kitanya kejaga gitu. Ya skor sih ya begitulah, naik turun sih Pak, nggak mutlak segitu-gitu aja gitu kan. Kayak gitu sih, cuman ya pas di hari akhir pun saya skornya jadi 75 gitu kan. Kan katanya ini dari mentor kan terakhir kalau bisa 75 ke atas gitu ya. Waduh nih 75 ya udahlah,
ujian tinggal besok, tanggal 8 saya udah nggak ngerjain soal, nggak baca soal, bener-bener istirahat, bener-bener santai sama keluarga, ya udah deh gitu kan buat siapi ujiannya. Cuman ini dari Bapak Ibu semua pengalaman saya nih, karena saya terlalu diforsir, tadi itu masih pusing pas ujian gitu ya. Kalau bisa sih, kalau menurut saya ya seminggu terakhir itu jangan ada ngerjain 180 kali ya. Dalam artian kalau kitanya fisiknya begadang gitu ya, kalau ngerjainnya nggak begadang sih mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau begadang, kondisi fisik tiap orang kan beda ya. Tadi itu saya ngelihat monitor, lama-lama itu selain monitornya nggak enak, kepala saya juga pusing tuh. Jadi ngerjain soal nomor 100 ke atas tuh udah kok pusing gitu kan. Sempet 2 kali ke kamar mandi cuci muka tuh gitu kan. Jadi biar seger lagi gitu ya. Kayak gitu sih. Itu sih paling kalau secara ininya. Cuci muka ke kamar mandinya saat di break time atau non break time? Non break time Pak. Jadi sekalian tuh. Kepengen buang air kecil, terus pengen cuci muka juga karena di tes center kan bisa ya, memungkinkan ya, jadinya ya langsung aja gitu kan. Gitu sih tadi. Itu ya. Iya. Pak mau nanya dong Pak. Silakan, ya silakan Pak. Ini kan tadi kan terkait bahwa yang paling kerasa tahu bahwa kita siap kan kita diri sendiri nih. Nah pada saat Pak mengerjakan precast itu dari 180 soal yang kira-kira nembak itu Bapak merasa ada berapa soal Pak itu Pak? Oh tetap di-share ya Kang Wawan sebentar. Oke kalau yang nembak ya, kalau saya sih mengusahakan tidak nembak Pak. Jadi gini, tetap ya. Jadi gini, kalau saya prinsipnya paling pantang nembak, minimal udah eliminasi yang 2. Yang 2 pasti salah itu. Oke, itu udah salah, tinggal nembak antara 2 yang paling benar. Ya udahlah yang ini gitu kan. Itu sih kan berarti nembaknya nembak pakai udah dicoret ya, Pak Edi ya. Nembak yang udah mengerucut gitu ya. Mantap. Kalau soal yang lebih dari 1 bagaimana tuh? Nah, itu menarik tuh. Jadi tadi pas ujian itu yang pilihannya lebih dari 1 itu kayak A sama C, A sama D itu lumayan banyak. Kayaknya lebih dari 10 ya. Apa 20-an gitu. Pokoknya banyak lah itu yang soal opsi itu. Itu juga sama sih pakai sistem coret. Biasanya misal kalau disuruh milih 2, yang bisa kita coret itu 2. Yang satunya tuh ambigu gitu. Ini masuk apa enggak gitu kan. Kalau saya sih mendapati gitu sih polanya. Jadi misal ada 5 pilihan. Disuruh milih 2 gitu kan. Biasanya yang 2 bisa dicoret nih langsung. Nah, sisa 3 tuh. Nah, ini yang ini apa yang ini gitu kan. Saya sih kayak gitu sih tadi. Coretnya di pikiran gitu ya. Kan nggak bisa dicoret di sistemnya kan. Di sistem bisa Pak Wawan. Jadi caranya gimana? Klik kanan atau apa? Pas ujian itu ada menu tuh Pak Wawan, ditandain kuning sama strike through. Oh, strike through coret itu ya. Saya nggak nemu terakhir itu sebelahnya. Di atas itu ya menunya. Di atas, betul. Klik dulu atas, klik dulu atas baru ke bawah gitu ya. Enggak, di blok dulu Pak teksnya. Teks yang Bapak mau coret di blok. Terus pencet deh menu di atas. Ya, dia tuh kayak main di itu aja Microsoft Word. Microsoft Word kan di blok dulu nanti baru di straight through. Iya, ini emang harus tenang Pak. Terakhir ujian nih karena gugup akhirnya ini mana ini cara ini gimana kok nggak bisa di double klik. Baru pertama kali kan, kecuali kita udah pernah nyoba ya. Udah pernah nyoba aja mungkin lupa kita. Iya, makanya ini kan pentingnya sharing tuh. Openness kayak gini. Ya, satu lagi itu kan itunya jangan lupa kalau bisa di flag itu loh. Apa tuh flag itu tuh? Ada Pak Robi flag warna gitu ya. Oh, flag tuh di label. Di label betul. Tapi ya kadang-kadang kalau udah butek ya, udah malas juga balik lagi ngelihat yang di flag itu. Udahlah gitu kan. Tadi kejadian sama saya Pak Robi. Jadi kan karena sakit kepala, mumet gitu ya, udah 100 soal lebih tuh, wah nih. Saya nandain soal tuh berapa ya, 5 apa 6 gitu ya. Itu saya sampai males tuh ngebalikin, udahlah pasrah aja lah, udah mumet, udah
pulang-pulang aja minum Panadol, saya nyampe rumah minum Panadol gitu kan. Udah, wah mumet banget ini kepala kenapa gitu kan sampai sakit. Jadi emang apa ya, situasi sama kondisinya selain badan kitanya harus segar gitu ya, pas banget kalau di test center yang saya tadi, saya nggak nyebutin lokasi ya, nggak enak karena direkord. Jadi apa namanya? Jadi karena apa namanya? Karena layarnya tuh layar jadul, mata saya tuh kayaknya nggak gitu nyaman gitu ya, nggak gitu nyaman. Jadi di rumah saya pakai monitor juga agak besar gitu ya, ya 27/24 gitu ya. Cuman karena mungkin layarnya lebih kekinian gitu ya, lebih up to date, jadinya lebih bening, lebih enak nih cahayanya. Nah ini tuh, aduh itu saya sakit kepala tuh. Kita udah biasa pakai AMOLED, pakai yang versi apalah gitu. Itu istirahatnya per 60 soal ya Mas Indra ya? 60 soal Pak Robi. 2 kali istirahat ya? 2 kali istirahat. 2 kali. Oh. Habis 60 nggak bisa balik lagi ke yang 60 awal kan? Nggak bisa. Nah, tapi jadi, maksudnya beda sama yang edisi tahun 2021 kan istirahatnya cuma sekali, kalau yang 2021 yang 2020 kan cuma istirahat sekali dia. Iya, di tengah-tengah doang. Nah, kalau ini berarti istirahatnya bisa 2 kali. Ke 90 apa ke 100 gitu. Iya. Nah, cuman kalau tadi saya gini Pak Robi, Pak Wawan. Jadi 60 soal pertama nih. Wah, mepet Pak. 1 soal semenit gitu kan. Saya tuh ngejaga tuh biar nggak boleh lewat dari 60 menit tuh buat ngerjain 60 soal awal. Wah, itu ngejaga konstannya ini karena soalnya mulai panjang-panjang di soal ke-30 gitu ya. Soal ke-30 ke atas tuh udah agak panjang-panjang tuh. Nah, terus tapi alhamdulillah tuh 61 menit apa 62 menit saya selesai tuh 60 soal gitu ya. Overlap dikit. Saya bisa istirahat tuh. Saya istirahat sebentar. Istirahat, minum, cuci muka gitu kan. Nah, terus tadi saya tuh agak beser. Saya ke kamar mandi itu berapa kali ya? 7 kali ya. Di luar sama istirahat ya, sama istirahat gitu kan. Saya ke kamar mandi 7 kali tuh, nggak tahu kenapa beser. Jadi makanya bisa karena stres kali ya, Mas? Kenapa? Bisa karena stres kali. Bisa juga. Emang dingin juga Pak. Saya aja dingin pakai juga, jaket juga tetap di sana tuh emang dingin. Saya tuh gini, tadi tuh nanya sama petugasnya, ya ini AC-nya dingin nggak? Saya boleh pakai jaket nggak gitu kan? Karena jujur udah berapa hari yang lalu tuh kurang tidur, walaupun tanggal 8-nya saya tidurnya cukup, tapi barangkali gitu ya, beberapa hari sebelumnya kurang tidur masih ada efeknya gitu kan. Kan kalau kena AC suka pusing ya kalau orang kurang tidur. Nah itu sih, saya sih ngejaga itu aja, wah pakai aja deh jaket gitu kan, walaupun jaketnya rada tipis, tapi ya nggak apa-apa lah, lumayan. Ya, cuman ya itu, bolak-balik tuh kamar mandi. Kalau di rumah udah tuh wassalam Pak, nggak bisa tuh ke kamar mandi di tengah-tengah ujian gitu kan. Itu sih paling tadi ya. Terus, nah tadi tuh ini, jadi di di belakang saya tuh sama ujian PMP juga gitu ya. Nah, kalau beliau ini lulus juga, tapi beliau nggak ngambil tuh yang sesi 10 menit gitu kan. Cuman ya udah gitu ya, kan tiap orang beda-beda cara. Cuman ya udahlah kalau saya ambil aja gitu kan. Relaksasi, minum, cuci muka gitu kan. Itu menurut saya sih ngebantu ya. Kalau lagi panas-panas, mumet gitu kan. Saya tadi sampai ngebasahin rambut tuh kalau yang udah 120 Pak. Jadi pas soal nomor 101 tuh, pas di atas 100 tuh, soalnya mendadak susah Pak. 101 sampai 110 tuh beneran deh itu bingung saya. Wah ini kok soalnya jadi susah ya. Cuman dari 111 ke sananya udah melandai lagi tuh, naik turun gitu kan. Nggak susah terus. Cuman pas di atas 101 tuh, saya kaget tuh, nih kok soal jadi susah ya gitu kan. Apa saya yang nervous? Udah mulai konsentrasi hilang gitu dia. Iya gitu kan, wah tadi tuh udah deg-degan aja tuh. Cuman pas 111 tuh udah mulai, ada yang enak lagi nih, udah ada yang kalau kata Pak Bas tuh 5 detik bisa dijawab gitu kan. Ada tuh soal yang 5 detik bisa jawab, langsung jawab gitu kan. Gitu. Gitu sih. Jebakan-jebakan banyak nggak? Jebakan-jebakan itu kan kalau prepcast itu kan banyak yang least likely, accept, Nah tadi itu saya ngedapetin paling cuma 1-2 soal ya, nggak banyak tuh yang kayak yang accept aja kayak nggak ada deh tadi. Yang least likely nggak ada, yang
least likely ada apa ya? Satu apa ya? Pokoknya nggak sebanyak prepcast sih Pak, yang kayak begitu. Cuman yang diajak muter-muter tetap ada. Cuman nggak se-ekstrim prepcast gitu ya. Kalau prepcast kan kondisinya ABC yang ditanya Z gitu kan. Nah kalau ini nggak, ABC yang ditanya D lah, ngasih mepet-mepet lah gitu kan. Nggak se-ekstrim di prepcast ininya, apa namanya, beloknya kalau menurut saya. Itu sih. Kalau ada hitungan-hitungan nggak Pak? Apa Pak? Hitungan-hitungan gitu yang agak ngitung itu. CPI sama SPI aja Pak. Jadi SPI segini, CPI segini, ini proyeknya kenapa, apa yang harus dilakukan. institusional kan, bukan ngitung angkanya kan. Benar, Iya. makanya. Kalau KPI di atas 1 artinya apa? Paling gitu kan. Dia kayaknya udah sekarang udah nggak ada lagi yang hitung itu 0,8 dapatnya gitu. Kayaknya udah nggak ada. Gitu, nggak ada ya. Nggak ada logic ini semua. Cuman Mas Indra, ada yang ingat nggak soalnya kalau misalnya change request gitu, apa sih dia nanya change request-nya? Sama kayak prepcast juga atau gimana? Maksudnya step juga ya? Jadi gini sih Pak Robi, kalau yang saya ingat ya. Jadi kan itu kan biasanya kan yang jadi topik ini misalnya robah scope gitu ya. Nah kalau robah scope ini tuh kan soalnya bisa macam-macam ya, bisa jadi belum diidentifikasi itu scope-nya, bisa jadi ini harus submit change request segera, bisa jadi change request-nya itu sebenarnya udah lagi di-review sama CCB gitu kan. Jadi ya itu sih step CR kali ya, lebih tepatnya ya, itu harus ini sih, harus khatam sih itu. Jadi pada kondisi apa posisi CR itu, dan pada kondisi apa kita harus ngapain. Kalau saya sih ngelihatnya gitu sih. Artinya tetap step CR itu juga ya, yang apakah itu ya kayak tadi misalnya di update itu assumption log-nya atau ininya gitu ya, yang salah di assumption log atau yang salah itu di WBS-nya gitu, tetap kayak gitu-gitu juga model soalnya berarti. Iya, tapi kebanyakan sih apa yang harus dilakukan sih Pak Robi. Yang avoid tuh ada juga sih yang avoid, tapi kebanyakan ya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Do next. Cuman apa ya, bahasanya beda kali ya. Cuman ya intinya next-nya tuh apa sih gitu yang harus dilakukan. Situ soalnya tuh banyaknya seperti itu. Kalau yang konflik luar Mas Indra? Banyak Pak, konflik banyak. Konflik Banyak. People tuh banyak juga ya yang banyak. Nasi goreng kambing seafood itu keluar ya? Yang kayak gimana Pak Robi? Compromise. Yang nasi goreng kambing seafood gitu Compromise dan lain-lain, avoid, reconciliation. Ada sih itu, ada tapi nggak banyak ya kalau saya dapatnya ya, nggak banyak. Cuman kalau soal managing konflik banyak, tapi kalau yang ditanya compromise begitu-begitunya sedikit. Tapi kalau misal what should project manager do next when the team intinya ketika si timnya konflik lah, apa yang harus dilakukan selanjutnya itu lumayan banyak ya kayaknya ya, gitu sih kalau saya ngerasanya. Kalau pertanyaan yang lurus aja banyak juga Mas Indra. Yang lurus maksudnya ya kayak gitu, artinya kita bisa tinggal konsul ke functional manager gitu, kayak gitu-gitu ada juga nggak ya? Kayaknya nggak ada deh Pak Robi. Apa semuanya harus muter-muter dulu ya, dia tetap ada putarannya dulu ya? Situasional, banyak banget situasionalnya. Paling ya kalau yang direct tuh yang opsi-opsi kali ya, yang mencocokkan, kalau nggak salah. Pak Denny silakan mau bertanya. Iya, kalau dibandingkan dengan di prepcast, kadang kan kita ngerjain soal terus ada istilah-istilah baru gitu. Kalau pas di ujian tadi kira-kira muncul nggak kayak istilah yang mungkin kita jarang denger gitu kan, kayak t-shirt apalah, poker atau apa itu. Ada. Kayak di ujiannya keluar kayak gitu-gitu, istilah-istilah yang nggak pernah kita denger gitu. Silakan Mas Indra. Kalau saya sih karena saya alhamdulillah familiar sama Scrum gitu ya Pak ya, jadi nggak ada sih. Oh iya. Jadi tadi yang istilah terakhirnya Kang Indra. Gimana Kang? Yang terakhir istilah agile itu. Iya, jadi itu sebenarnya bukan istilah sih, iterasi sih, mengenai iterasinya gimana.
gitu kan. Terus kalau istilah Scrum biasa ya retrospektif gitu-gitu mah biasalah sesuai soal-soal Iya, prepcast. ya. Jadi masih umum ya. Nggak ada Scrum kayak MSA, kemudian ada apa namanya Suhari, lah itu nggak muncul ya. Suhari Suhari itu di Agile Practice Guide kan ya? Iya, Pak. Pokoknya gini sih Pak, kalau menurut saya sih ya nggak tahu ya. Bisa jadi saya dapat, bisa jadi Bapak dapat nih, nggak tahu. Kalau saya Iya. sih pas Iya sih. tadi ya kalau amannya ya baca yang di Agile Practice sih. Kalau ternyata itu nggak ada di Agile Practice mah ya mestinya nggak keluar ya, mestinya. Cuma nggak tahu juga. Iya betul. Ya. Tapi kemungkinan ada, cuman mungkin minor. Indra, mau nanya, Iya, Pak Deddy. soalnya seaneh study hall nggak? Waduh, saya ini. udah lama nggak buka study hall, Pak. Saya nggak tahu. Jadi ini guru study hall, mirip nggak? Nah, ini Saya Mas Dedi nih. Udah bete saya sama study hall, Pak. Udah nggak sabar baca bukunya Pak Wawan tuh 50 soal itu. Oh iya, Pak Denny, tadi yang 50 soal itu belum tersedia di Kindle. Sementara saya udah tanyain ke supportnya, lagi on proses katanya ke Siap, Amazonnya. Oke. Hanya baru bisa yang paper. Nah pas saya coba di paper, dikirimnya 1 bulan nyampe Indonesia. Wah, baru udah lulus. Amin. Ya amin. Kalau keburu udah lulusnya lagi udah kelamaan. Terus biaya delivery-nya juga malah lebih mahal ongkos kirimnya dibanding bukunya, Pak. Oh gitu. Iya. Paperback-nya itu 24 USD. Iya. Ongkirnya 35, selisih. Mak. Oh. Kan kalau Kindle cuma 19. Siap. Lanjut. Ya lanjut Pak Indra. Paling apa lagi ya? Ya 60% sampai 70% agile. Kalau yang bisa saya share ya. Hybrid agile-nya banyak. Tapi artinya Penentuan put date nih Pak Indra, mungkin dari kita ya ada yang open, ada yang enggak juga nggak apa-apa ya kan, preferensi masing-masing. Iya, Penentuan put date itu seperti apa? Kalau saya sih gini ya Pak. Terlepas dari kantor ya, karena memang si kesibukan kerja gitu. Ini penentuan put date itu dimulai dari kapan nih moment of truth-nya didapatkan? Wah ini saya harus put date nih gitu. Kalau soal put date sih yang pertama ini dulu ya Pak ya, pede ya. Jadi karena yang bisa tahu diri kita sendiri ya diri kita sendiri juga gitu kan. Ketika kita merasa bahwa oke, kayaknya ini udah waktunya gitu ya. Itu satu. Pede aja Pak. Pede itu penting gitu dalam artian ketika ngerasa udah waktunya ya nggak apa-apa. Even misal skornya masih mepet nggak apa-apa. Pede dulu aja gitu Pak. Pede apa nekat nih? Pede dong. Dengan ada hasil ininya, ada tracknya dulu, jangan nekat. Itu dia masalahnya. Saya masih di kisarannya nggak sampai 75 soalnya. Masih di bawah 75 ya. Saya yang tinggi aja juga masih ngeper gara-gara pengalaman Pak. Karena saya takutnya hafal atau ngerti soalnya ini. Betul. Saya juga penasaran ini sih sama teman-teman lah ya, sharing. Kayak Mas Arif kemarin cerita itu kan, mungkin kalau waktu tes di Prepcast dia cerita kan ya belum tinggi juga nilainya gitu ya. Terus mungkin drilling sama Pak Erdit ya waktu itu ya. Terus tiba-tiba langsung dia dapat gitu ya, dapat feel-nya itu gimana ya? Cara secepat itu gitu kan. Ya mungkin orang beda-beda sih ya. Tapi saya yakin memang ada mungkin Mas Indra pernah cerita dulu di mana I want to PMP itu Pak Indra ya. Karena ada yang bilang latihan di Prepcast-nya juga belum 70 lah mungkin ya, tapi dia lulus juga gitu kan. Itu iya mungkin Pak, banyak Pak yang ngomong gitu, misal yang latihan di Prepcast baru 60 lulus gitu. Ada yang ngomong katanya lebih mudah dapat soalnya, ya balik lagi itu random ya. Betul. Random dan kita mau behind the scenes-nya mereka Pak. Iya sih, betul. Kalau Ya kayak Mas Arif kemarin above target semua ya, 3 itu. Kalau saya percaya di sini Mas Indra openness lah sama kita, tidak ada yang ditutupi ya Kang. Alhamdulillah, mantap. Enggak kok, saya udah buka semua kecuali isi soalnya ya. Punya enggak Pak, saya nggak baca Rita, nggak baca Pembok, nggak baca apa. Latihan aja cuman misalnya 50%. Tapi ini semua bullshit Pak itu Pak. Iya, susah saya sengakalnya juga. Kalau saya gini Pak,
kalau saya ya, jadi dulu itu saya juga sempat maniak banyak buku, dalam artian dulu pas saya tahun 2017 ujian itu saya baca ini, saya baca itu, malah kok ujung-ujungnya bingung yang saya ingat dulu itu ya. Terus kemarin itu ya udahlah, baca satu referensi aja lah PMBOK. Kemarin tuh Rita aja saya baca cuma sekilas gitu kan, nggak baca banyak. Tapi ya kalau PMBOK-nya ya dibolak-balik sih, baca prepcast salah, buka PMBOK, baca prepcast salah, ngerjain salah, buka PMBOK, kayak gitu aja terus tuh. Jadi baca PMBOK-nya tuh kepaksa gara-gara ngerjain soal salah gitu kan kalau saya ya. Jadi nggak bener-bener baca dari awal, dari start sampai finish, enggak. Kalau saya ya udah gitu aja udah. Ada yang belum kebaca, ada yang belum ngerti, balik lagi, baca lagi, terus-terusan aja. Iterasinya kecil-kecil Pak, jadi nggak iterasi yang panjang, pusing kalau iterasi panjang. Takutnya nggak kelar-kelar. Selamat datang Pak Heri. Ada Mas Orang Duri nih. Mana Mas Heri? Wih, Pak Heri, mantap nih. Pak Heri juga nih udah ngelotok nih sebenarnya. Tinggal latihan soalnya. Ini Pak Ketua nih, Pak Ketua. Weh, selamat dulu lah buat Mas Indra lah. Ada Mas Adit. Makasih Mas Adit, Pak Heri. Selamat Mas Indra. Selamat lah. Iya, Pak Heri. Diem-diem bakar kapal sih. Ya bakar kapal diem-diem Mas. Pasti belajar nih Indra nih, nggak ada jauh-jauh. Minggu depan itu battle sama saya, nantengin. Ayo. Saksinya Pak Wawan. 80 soal. Oke, saya tantangin. Tantangan tuh. Yang malam nantangin tengah Pak malam. Wawan. Saya sampai jam 2 malam itu mock exam. Sama siapa? Nih sama Bang Indra ganti-gantian harinya. Ternyata dia udah put dead. Ujian kapan Bang Indra put dead-nya? Hari ini, tadi ujiannya. Oh, udah hati-hati ya, luar biasa ya. Lo ngambilnya seminggu apa udah jauh-jauh hari enggak? Apanya? Pas ngambil akhir Agustus, Bro. Buset, kira Agustus. Oh, ya baru seminggu ya, baru ya. Dua minggu lah. Bisa ya. Mantap. Jadi mungkin kan Mas Adit sama Pak Heri kan baru join. Jadi ceritanya itu di kantor project lagi dong, Kang. Oh iya, sebentar ya cerita dulu. Jadi ceritanya project di kantor mendadak banyak gitu kan. Banyak kerjaan, nggak bisa didelegasiin. Ya udah gitu, mau nggak mau buruan deh. Keburu sibuk, keburu ribet gitu ya, daripada nanti kelewat lagi gitu kan, keburu enakan kerja. Saya juga udah keburu mulai banyak nih Pertamina udah inilah. Ambil apa Pak Heri, Pak Arif aja berani. Beda tipis memang. Jadi berani sama nekat itu. Masalahnya saya yakin lulus enak sharingnya begitu jangan sampai lulus lalu kita ngakunya gitu. Betul, makanya put dead nggak apa-apa, nggak usah di share pada saat udah lulus aja, cuman kan jadi curiga nih udah 2 bulan setelah SG kok nggak ngambil ujian gitu kan. Kayaknya belum nyampe 10% ya orang lulusan SG nih yang udah lulus PMP ya. Kan kita total 40 ya. 40 tuh kan berarti 10%. Enggak lah, ngambilnya dari 26 dong, Pak. 26. Oh, jadi udah yang tersaring berarti ya, yang udah benar-benar hadir berarti. Kalau udah ada 10 ujian aja tuh, berarti udah siap-siap tuh, ada curiga nih. Ini kenapa nggak ngambil-ngambil? Apa udah ngambil terus fail ya kan? Itu sih saya menghargai privasi orang karena kita pun pernah fail gitu, jadi ya udah apa-apalah gitu. Iya. Yang kita yang udah lulus ya encourage. Iya, mantep. Ya, jadi ini refresh lagi tadi Pak Heri, Mas Adit gitu ya. Lihat itu 180 tiap hari tuh, waduh gila. Bebannya berat amat ya ngerjain 60-180 tiap hari ya. Oh ini Battle Mas Indra itu. latihan nih. Latihan terus latihan.
Jadi gini, kalau saya gini Pak Robi, Pak Mas Adit, Pak Heri gitu ya. Jadi ini ngulang lagi ya Bapak Ibu nggak apa-apa ya. Jadi ceritanya itu kan tiap hari itu kan belum tentu kerjaan nggak banyak ya. Bisa jadi kerjaan lagi senggang, hajar tuh malamnya 180 gitu kan begadang. Tapi kalau kerjaan lagi mumet, banyak masalah, banyak meeting, udah 60 aja udah syukur gitu ya. Kalau saya sih gitu, itu satu. Nah yang kedua, kalau saya sih ngelihatnya gini ya, kalau latihan soal itu sebisa mungkin kalau udah latihan soal hari ini nih, udah lupain tuh semua soal yang udah kita kerjain. Kita ngerjain ulang, kalau dapatnya sama, ya kita baca lagi. Kita menganggap bahwa kita belum pernah ngerjain gitu. Karena kan soal kan limit ya, terbatas ya, pasti akan menemukan soal yang sama gitu kan. Apalagi yang 180 soal. Jadi kalau saya sih mencoba melupakan semua soal ya, yang nyangkut 1-2 pasti ada gitu. Ini soalnya ini nih gitu kan. Tapi jangan sampai dari 180 soal atau dari 60 soal itu kebanyakan yang apalnya daripada yang ngebacanya. Jadi kondisinya tuh pas latihan itu ada kondisi di mana saya hari ini ngerjain bener nih, besok tuh bisa jadi kecelek gitu kan, karena ya sayanya salah atau nggak fokus. Misal yang kemarin accept-nya nggak kebaca jadi salah, hari ini jadi benar, itu kan enak gitu. Ada juga yang kejadiannya kebalik, hari ini saya accept-nya nggak kebaca dan benar, besoknya accept-nya itu malah gak kebaca. Oh iya, ini accept-nya kelewat gitu kan. Nah berarti kan emang kayak gitu ya, kita benar-benar ngebaca soal sama ngebaca jawabannya. Itu satu sih kalau yang saya perhatiin. Terus saya juga nggak selamanya nilainya besar gitu ya. Ini ada sempat 63, sempat 70 juga gitu kan, dan sempat nih terakhir aja 75. Kok 75 gitu ya, tanggal 7 September gitu kan, kemarin lusa. Itu udah tuh saya udah capek, siangnya banyak meeting, udahlah bodoh, merem aja lah, udah besok nggak usah belajar, udah tutup buku semua, udah nggak usah ngelihat apapun gitu kan, soal-soal udah lewat aja gitu. Kalau reviewnya selesai soal langsung review atau gimana? Itu yang malam kemarin itu Mas Indra review. Nah, jadi kalau review gini Pak Heri, rada tricky nih kalau review gitu ya. Kalau review itu biasanya kalau 180 soal mau nggak mau ini di maraton, nggak di maraton sih, di rapel besoknya. Misal nih nyampe 12:30 atau sampai jam 1 kan energi udah habis tuh Pak Heri. Wah, energi udah habis nih. Kita review satu soal dulu deh. Satu soal masih melek nggak? Oke, masih melek. 10 soal deh kita review yang salah aja ya, nggak yang benar. Masih melek, oke nggak? Nah, saya ngebatasin diri sampai jam 2 malam. Kalau jam 2 masih melek, udah paksa tidurin. Takutnya bablas sampai subuh nggak tidur. Gitu. Nah, daripada nanti kita tepar, nggak kerja. Saya sih gitu sih, ngebatasin jam 2 tuh udah batas lah, nggak boleh lebih. Tapi kalau misal nge-review sekali udah capek, udah saya langsung tutup, udah. Nge-reviewnya di dalam handphone aja gitu kan, di handphone, di review. Kan kalau di handphone kan ngantuk langsung tidur ya, nggak. Kalau di depan laptop kan harus duduk di meja gitu kan. Jadi kalau saya gitu tuh, kalau nge-review di handphone, misal nyobain deh di handphone, ternyata ngantuk ya udah tinggal tutup. Kalau di laptop kan harus di meja gitu. Reviewnya begitu salah langsung baca jawaban atau kita coba jawab dulu yang benernya, tapi udah kelihatan langsung prepare jawaban yang benar apa, terus kita bisa menganalisa lah ya. Terus baca lagi PM book-nya atau langsung baca explanation-nya ya kalau prepare. Nah, kalau saya ada dua Pak Heri. Jadi kalau misal ternyata saya nggak kuat nih, misal saya tuh yang sering kecelek tuh mandatory dependensi sama discretionary ya, itu sama itu saya sering kejebaknya gara-gara itu internal sama eksternal tuh yang suka bingung juga. Itu sebenarnya ada pengaruh kontrak apa enggak gitu kan, itu ngaruh ke mana aja, itu kan sering eksplisit implisit banget ya, dan kata-katanya tuh ngelit gitu kan. Itu saya tuh baca itu tuh hampir seminggu tuh 2 kali, tapi masih kecelek aja gitu kan, karena pas kemarin baseline tes yang final tes itu saya masih kecelek Pak soal itu, beneran deh, saya juga bingung kok saya masih kecelek ya soal ini ya, saya salah apa gitu kan. Saya masih kejebak gitu, padahal udah baca berkali-kali gitu kan, tapi masih aja kecelek dengan soal yang sama ya, padahal udah pernah di-review tapi masih kecelek. Itu sih paling. Jadi ya nge-reviewnya ya gitu, kalau misal saya ngerasa nggak pede dan butuh deep, langsung buka PM Book. Tapi kalau enggak,
cukup nge-review statement yang ada di prepcase-nya aja. Oh iya ini tuh ini gitu kan. Ya saya langsung review dari prepcase aja. Tapi kalau yang harus ngelihat teorinya kemana-mana baru tuh buka PMBOK. Ya mungkin kayak yang Bitcoin, kayak yang dokumen-dokumen procurement gitu ya, mungkin yang banyak itu ya mungkin kita kayak PMBOK kali ya. Ya itu juga kalau saya tuh procurement itu ketolong sama SG-nya Pak Erdit. Wah itu nolong banget beneran ya. Jadi siapa namanya Pak Erdit kan ngejelasin belak-belakan ya waktu itu ya. Jadi pokoknya apa yang harus dilihat, apa yang harus dicek gitu kan. Itu kalau yang procurement tadinya saya juga ngeblank Pak Heri gitu kan. Saya kan salah satu kelemahan saya tuh procurement, ITTO, terus quality itu wah itu udah saya udah itu yang paling inilah yang paling jelek lah kalau saya harus apa namanya presentasi itu kalau latihan prepcase tuh biasanya yang kecil tuh itu tuh yang salah satu yang nilainya paling kecil gitu kan. Itu sih paling. ITTO memang susah nih. Ya ITTO susah Pak, saya juga nggak. Tapi di setiap soal Pak Indra, maksudnya di setiap pas tes beneran ya, di satu soal tuh kita hampir rata-rata membayangkan ini enggak ya, bayangin yang tabel apa, dam kiri maksudnya, ya dam kiri kita tuh jalan terus nggak itu ya, di proses mana, atau jalan terus itu, atau selang-seling gitu ya? Nah gini sih Pak, kalau tiap orang beda-beda nih ya, kalau saya sih enggak, jujur saya enggak, jadi gini, kalau saya ngelihatnya situasi sama kondisinya dulu, saya nggak tahu ya ini bener apa enggak pendekatannya. Tapi kalau saya lihat nih situasinya ngapain, kondisinya kenapa. Sebelum ngecek prosesnya ada di proses yang mana, kalau saya ngelihatnya itunya dulu tuh kondisinya. Kadang kalau harus mikir prosesnya dulu tuh makan waktu. Kalau saya ya, mengingat saya memori, cara saya menghafal itu kurang bagus. Jadi kalau saya ngelihat situasi sama kondisi aja. Nah giliran harus ngecek itu tools and technique yang paling proper apa, baru saya mikir ini lagi di knowledge area yang mana ya, di proses apa ya, gitu sih Pak kalau saya. Iya ya, berarti memang sebelum di ITTO paling nggak kita masih ada inget di situ lah ya, di keamanan bagaimana gitu ya. Betul. Dibayanginnya. Iya. Oke. Ini pertanyaan pertanyaan yang selalu digaungkan oleh mentor. Kira-kira Mas Indra waktu 10 menit pertama nulis dam kiri dam kanan nggak? Enggak sama sekali. Artinya kita ada lagi Pak. Udah nggak ada lagi tuh. Langsung ajar. Jadi pas ujian itu dikasih oret-oretan tuh Pak sama spidol gitu ya, sama penghapus. Jadi oret-oretan udah mau habis Pak itu. Jujur saya nggak pegang, spidolnya aja nggak saya pegang. Saya udah males, males udah. Biarin aja gitu kan. Saya pakai ini aja lah, pakai itu aja nanda sama strike through. Nah, kalau saya gini, tadi karena soalnya kan banyak, waktunya mepet. Kadang ngeklik itu sama mikir suka butuh waktu tuh Pak. Jadi kalau saya pas udah ada jawaban yang udah saya, wah ini kayaknya ini nih, saya tandain dulu tuh. Gitu kan. Kalau misalnya saya harus baca detail ulang gitu ya, jadi ada beberapa soal yang memang harus dibaca 2 kali. Bahkan saya ada yang soalnya sampai dibaca 4 kali Pak, itu karena aduh ini tuh apa sih maksudnya gitu kan. Ada tuh beberapa. Jadi kalau saya sih udah ngetek dulu tuh jawaban kira-kiranya yang ini deh, tapi saya baca lagi deh gitu kan. Saya kayak gitu tuh gitu kan, karena kadang ngeklik juga butuh waktu. Terus ya itu sih paling kalau kitanya lagi ngantuk atau lagi pusing, kadang ya itu butuh waktu berkali-kali tuh buat baca sih kalau saya ya. Itu challenge banget tuh. Kita tuh 180 menit tuh berapa? 180 soal itu berapa menit ya? 230 Pak. Oh 230. Jadi gini ya, Pak Robi. Berarti sekitar 1 menit berapa detik lah ya satu soal itu kalau mau. Oh iya Mas, sorry. Yang waktu ya kan kalau nggak salah sesi 3 kan waktunya lebih panjang ya. Jadi sebenarnya gini Mas Adit, kalau saya ngelihatnya tadi tuh saya tuh kan sesi pertama itu 60 menit lebih.
62 apa 63 ya, saya lupa. Terus habis itu saya istirahat tuh 4 menit atau 5 menit gitu kan. Nah itu sih aman ya, nggak ini sih, kayaknya kalau kita tanpa review juga bisa ya harusnya ya. Gitu sih. Enggak, maksudnya gue pengen klarifikasi yang itu, konfirmasi yang di soal sesi 3, soalnya apakah lebih panjang daripada sesi 2 sama sesi 1? 60 soal terakhir. Nah, 60 soal terakhir. Kalau saya ngerasainnya nomor 101 udah susah Mas Adit. Nomor 101 aja udah susah tuh, udah panjang-panjang tuh. Yang fase kedua. Kayaknya tiap orang beda-beda ya. Itu soalnya di random Mas Adit. Kayaknya ya, tapi nggak tahu juga sih. Kalau saya ngelihatnya sih gini ya. Ini nggak tahu sih bener apa enggak, tapi saya ngelihat trennya kalau di prepcast itu, kalau kita benernya strike-nya udah makin banyak, soalnya makin susah gitu loh. Nah, itu yang saya ngerasa juga. Itu kelihatan gitu. Jadi kalau kita benernya banyak gitu ya, kita lagi bener banyak gitu, tiba-tiba soalnya tuh ajaib. Yang keluarnya susah. Tiba-tiba susah gitu. Begitu kita udah mock salah, apa di latihan ya. Pak? Kenapa? Di mock apa di latihan? Di itu, kalau saya kan mainnya masih di time quiz ya, belum pakai yang mock gitu. Main dong Pak. Gimana sih Bapak masih di exercise. Langsung ke mock. Aduh. Ini udah mau kadaluarsa kita nih. Masih 180 kan udah saya kasih diskon itu $100. Enggak buat di mana? Buat di prepcast. Iya, udah prepcast buat recurrent-nya juga bisa itu. Oh, ya udah ntar diperpanjang lagi buat prepcast, buat PMI. Diperpanjang lagi mau ngapain 3 bulan lagi ya udahlah bakal kapal sekarang ngapain perpanjang 3 bulan lagi. Nih bentar lagi gue perpanjang nih yang gue nih di lead time tanggal 14. Terperpanjang 3 bulan makin itu lagi kita makin merasa punya masih 3 bulan lagi prepcastnya nanti aja lah kagak jadi. Yo, berarti tiap orang beda-beda komentar sih. Kalau kemarin Pak Vicky katanya ngerasa 3 soal terakhir karena waktunya panjang, jadinya ini soalnya lebih panjang katanya. Ini beda-beda sih ya. Nggak tahu sih Mas Adit, nggak tahu ya. Cuman ya bisa jadi random ya, bisa jadi nggak tahu juga. Di Mas Arif belum share ya, Arif Fajarudin ya. Nanti kita tanya-tanya lah. Pak Arif udah, cuman itu yang Pak Erdit kan tiap hari Jumat katanya ada tuh Pak Wawan tuh. Saya nggak ikut, malu sih, takut nyampah di hari Jumat sayanya. Udah ikut aja. Oh, saya pengen ikut ya. Masih ada dah hari Jumat malam ya? Masih ada, udah ikut aja. Ada Pak Heri. Itu drill atau apa ya? Drill gitu ya? Drill. Udahnya drill sih. Pak boleh ikut ya? Saya aja belum pernah Pak. Aku udah minta ke Pak Erdit, cuma nggak dikasih sama dia linknya. Oh gitu ya? Boleh lah Mas Agus. Minta linknya. Mas. Mau linknya? Boleh. Nih, saya kasih nih. Kita harus ngomong dulu ke Pak Erdit nggak sih? Soalnya kan saya nggak diundang. Ya, izin dulu lah Mas Bro. Ulah nuwun. Iya kita yang ini. Kemarin saya pernah nanya ke Pak Erdit, katanya hari Selasa nanti linknya dia kirim katanya, tapi sampai sekarang belum dikirim-kirim linknya sama dia. Udah tuh, udah di share. Yo. Nyampe kan? Yang udah ikut Pak Agus ya? Pak Agus? Ya, aku Mas Alvin. Saya udah sering di invite sama Pak Erdit, cuman belum sempat lagi battle kemarin sama Pak Indra. Lagi battle mockup. Pas drill ditanya apa Pak biasanya Pak? Kalau drilling yang pertama kemarin sih belum mulai karena kemarin kan sharing session dari Mas Arif kan. Oh iya. Udah itu ya. Tapi sebelum ngeklik izin dulu ya. Ya. Itu udah pernah drilling belum sih? Itu tadi sih ini lagi bahas drilling. Bapak kemana aja?
Belum Ya, kan kemarin katanya itu apa testimoninya Mas Arif gitu. Maksudnya Oh. udah ada yang pernah drilling belum gitu, beneran drilling gitu. Enggak, sebelumnya Mas Arif bukannya udah ada, Pak? Kalau kita sih belum, mini SG baru mulai kemarin, minggu kemarin. Itu maksud saya soalnya mau nanya, drilling tuh ini kan beda ya mini SG sama drilling ya. Kalau mini SG kan yang biasa Pak RD tiap Jumat malam tuh kan bareng Indosat kan. Iya. Udah Kalau drilling nanti dibubarin. ditanya-tanyain sih. Nah, maksudnya kalau drilling tuh tipikalnya seperti apa sih gitu? Maksudnya gantian kitanya ditanya-tanya. Tanya-tanya, Iya, Bapak. Pak iya, Robi, iya. step 7 CR apa aja Pak Robi? Ah, gitu. Pak Robi sambil googling atau sambil nge-WA ke saya cari kasih linknya. Pak Robi, konflik manajemen terdiri dari berapa bagian, Pak Robi? Gitu. Menurut saya kalau kayak gitu, pertanyaan kayak gitu, itu kan pertanyaan hafalan yang nggak akan keluar di soal sebetulnya. Nah, ini Pak Robi. Nah, itu gimana kemarin sih sih ya? banyak kan di ini sih, di apa namanya, yang data flow sih. Kalau kemarin sih di pertama kali kemarin kita diskusi ya data flow yang sudah ada sih minta tolong diinin dulu, dilengkapin, dia bilang gitu. Karena dasarnya dari situ. Flow yang di mana, Pak? Di tiap-tiap proses. Storyline maksudnya. Ya, Storyline. data flow, storyline. Problemnya tuh kan gitu. Berbagai macam storyline yang saya pernah lihat ya. Ya kan kita juga di situ kan kita pernah bikin storyline pakai mikro itu kan. Cuman kan kita nggak tahu sebetulnya yang benar yang mana gitu loh storyline itu. Itu yang mungkin benar semua, tapi bagaimana yang paling bisa menjawab soal itu saya belum melihat korelasinya gitu loh. Bahwa kalau storyline si A ini akan bisa jawab soalnya gitu. Karena kalau storyline kan macam-macam ya. Ada yang bikinnya kayak begini, ada yang bikinnya kayak gitu gitu. Iya, mengkonekkannya ke soal ya, Mas. Saya juga masih belum kepikiran gimana mengkonekkannya ke soalnya itu story. Iya. Ini aja udah katam ya, storyline udah katam ya, Pak. Nemu soalnya soal ini kita mikir dulu knowledge area ini, proses ini, terus storyline-nya gimana? Oh, tools and tekniknya. Oh, baca lagi PM Book. Nah, apa soalnya kan? Nah, kita tanyakan ke yang udah lulus nih. Gimana nih yang udah lulus nih? Terkait storyline nih. Bermanfaatkah apa gimana nih, Mas Indra? Kalau saya sih yang ini ya, web yang deliverable, WPI, WPR. Punten ini saya sambil makan. Jadi apa namanya? Bentar saya habisin dulu yang di mulut. Oke. Jadi storyline itu bermanfaat, iya bermanfaat, cuman kalau saya sih melihatnya nggak semua ya, dalam artian kalau saya kan daya hafalnya jelek gitu ya. Zaman sekolah aja pelajaran biologi itu saya nilainya paling jelek karena hafalan saya jelek gitu kan. Wah udah pokoknya urusan hafalan saya jelek aja. Kalau saya karena nggak menghafalnya nggak bagus, ya udah saya main logic aja tuh. Kalau storyline juga, kalau saya ngelihatnya yang dari Pak Heri tuh Visio Pak Heri. Saya tuh belajar dari situ tuh. Kalau punya Pak Heri kan detail banget ya Pak Heri, ada tools and tekniknya semua disebutin. Kalau saya enggak, saya yang mandatory aja, misal kalau WBS tuh apa decomposition, WBS dictionary, istilah-istilah yang mandatory aja tuh yang saya ambil yang saya ingat-ingat. Yang penting-penting aja. Miro mantep Pak Wawan. Kalau Miro itu yang ini, yang apa namanya? Yang paling saya ngerasa kepake itu adalah yang ini nih, procurement apa ya? Yang procurement tuh, saya banyak belajar tuh pas dari Miro, gini gitu kan. Karena saya paling nggak paham gitu ya. Procurement, terus apa namanya? Yang scope juga tuh. Scope tuh kadang validate scope itu kadang suka ngejebak gitu ya. Kalau saya sih ngerasa itu sih yang apa namanya? Yang quality tuh yang di tengah-tengahnya ada apa tuh, ada di PM Book ada tuh halaman berapa saya lupa. Quality tuh kan ada tuh yang quantitative. Aduh saya lupa itu yang pokoknya yang quality scope creep atau apa nih? Bukan, bentar saya ini ya, saya data analis ya, kebanyakan itu ya. Sambil buka Mironya, apa mau lihat Mironya? Boleh buka Miro Pak Wawan, ada di Miro. Pak.
Betul. Lupa-lupa dikit yang penting lulus, Pak. Tuh. Lupa aja lulus ini. Mau lupa mau apa yang penting lulus tuh. Gak jaminan lulus itu Pak inget. Heri. Pak Indra yang mau Hati, buka hati, atau hati. Pak Indra? Pak Wawan aja, Pak Wawan. Iya, Pak Indra kan Oh, sekalian Pak yang Wawan. jelasin. Nggak Oh, harus oke, hati-hati bentar. juga, yang penting lulus kan. Yang penting lulus. Yang penting Pak Indra yang lulus. sekalian jelasin. Sekedap. Nih lagi online, lagi sign in nih. Itu cara mengoptimalisasikan si Miro tuh gimana sih ya? Aku bingung sendiri. Aku ngeliat Miro itu yang dibikinin itu. Gimana sih cara mengenai si Miro itu? Klik aja Pak itu mah. Ngertinya si Miro, ngertinya Pak Wawan bikinnya gimana gitu, Pak. Tapi bener kata Ya. Pak Robi sih. Bahasanya prepcast sama ujian yang bener-bener keluar itu tinggian prepcast kah apa lebih parah dari prepcast ternyata pertanyaannya kan. Gimana tuh? Ada yang bilang katanya wah nggak terlalu tinggi dari prepcast. Saya share screen ya. Sebentar. Window. Oh, saya sih lebih sulit yang si itu Oliver Lehman itu katanya yang paling sulit cina. Udah kelihatan belum, Pak? Share screen-nya. Masuk. Sudah. Nah, Nah, menurut saya sih yang ini nih, yang apa namanya, yang quality ini nih yang paling kepake nih. Nah, itulah yang kayak gitu saya bilang. Baca kayak gitu tuh gimana sih? Bacanya maksudnya? Itu kan banyak panah kesana kesini tuh kayak pesawat terbang tuh ya. Ini Pak Robi sama saya. Komen dong Pak Robi, ini maksudnya apa di situ gitu. Nanti kan Iya. ada yang balas. Udah bolak-balik nanya. Itu Ini Miro tuh apa? maksudnya gimana sih? Kan Aku nggak ada komennya, komennya di Miro. Aduh. Ini tuh coba yang jelasin unik dulu. itu loh, Gimana cara apa? pakai Miro? Verified deliverable yang di validate scope itu yang Mas Pak Indra ya. Oh iya itu dia. Iya. Gak ada hubungannya Ya, sama quality kok. Udah ujung-ujung kok validate scope gitu kan. Kalau Quality itu kan metric. itu, ini kan yang sama customer kan validate scope. Kalau kita kan control quality yang verified deliverable ya. Iya. Ya, very. Acceptable deliverable apa ya? Kalau yang Output itu kan ya, sama validate. customer ya. Biar dijelasin dulu sama Pak Indra sih kayaknya. Ya silakan Pak Indra, tolong dijelasin dulu gimana cara. Coba Pak Indra, coba Pak Indra. Iya nih. Ini audiensnya barbar nih audiensnya nih. Buset lah, ini ngetes kayaknya ini. Oke, jadi gini sih Pak, kalau yang saya dapetin ya, yang Miro yang deliverable kayaknya ada deh Pak Wawan. Bentar ya. Saya yang bikin deh itu yang Miro deliverable. Ada itu. Tuh kan, salah. panah kesana kesini kan gimana cara baca panah kesana kesini itu? Caranya ikut SG dari awal. Mana pernah ngomongin begini, yang ada suruh bikin storyline sendiri. Nanti kalau sudah bikin, baru di itu sama kita ya, dicoba dulu. Kagak tahu caranya gimana mau nyoba. Kan ada WR. Nah ini nih. Ya Allah Pak Wawan udah update month ago Pak Wawan, udah lama berarti ya ini ya? Iya nih. Udah, nggak pernah bisa saya pakai, makanya saya bingung diri. Aduh, sayang banget. Agak ngerti makanya. Jadi MPW kan eksekusi, jadinya deliverable. Ya, deliverable ini kan masuk ke control quality nih. Nah, Ya. di control quality ini outputnya jadi validate deliverable ke validate scope. Nah, dari validate scope di accepted deliverable-nya jadi inputan di close. Udah gitu doang ini sebenarnya. Nah, itu kan ada MPK tuh, manage project knowledge ya. Nah, itu buat apa di situ, ada ditaruh di situ? Jadi gini, deliverable itu kenapa bisa jadi manage project knowledge? Karena bisa jadi ada knowledge yang didapetin nih dari si deliverable ini. Jadi lesson learn. Lesson learn, sepakat. Larinya kemana MPK-nya? Udah di situ aja Pak. Kan lesson learn mah di situ-situ aja. Dia nggak masuk lagi ke lesson learn register atau lesson learn repository itu nggak masuk berarti? Oh, kalau itu Pak Robi, kayaknya gini Pak Robi, kalau lesson learn register itu kan bakalan dipakai di banyak hal ya.
Kalau saya sih nggak mau ambil pusing itu terlalu banyak, Pak. Jadi ya udahlah itu biarin aja di situ gitu kan. Nggak usah dibahas terlalu panjang karena itu bikin kita pusing sih sebenarnya kalau saya ya. Jadi ya udah ini saya sih pas kalau pikir udahlah nih stay aja di sini. Yang penting intinya dari deliverable bisa jadi knowledge. Udah gitu toh. Kalau ujungnya nanti kemana dipakai di proses apa, wah itu nanya Pak Heri mungkin ya. Pak Heri lebih hatam. Iya, Pak Heri itu yang detail. Kalau national register kan masih dipakai selama proyek berjalan. Kalau repository itu sebenarnya di akhir, Pak, buat Iya. Kalau itu di akhir. Ya udah selesai lah proyeknya, bukan pitch ya. Kalau masih di fase gitu masih register gitu ya. Betul, makanya kan kalau logikanya kan harusnya dari MPK tuh ada dong, harusnya panahnya ke lesson learn repository itu gitu loh, baru masuk nanti ke close project kan, karena dia kan ada di close project itu sebetulnya repository itu. Iya, betul Pak. Begitu, kan? Bahaya betul, nih soal nanti PMP nih, nanti pas muncul soalnya di debat sama Pak Robi. Ya bukan, maksudku aku mau memahami logikanya gitu loh. Siap. Begitu close project auto pass itu kan kita harus ngumpulin semua, termasuk lesson learn yang ada di repository. Yang nanti kita buat final report kan begitu ya, kalau nggak salah ya, close project ya. Iya. Setuju Pak Robi. Ya, setuju, claim administration dan lain-lain. Makanya saya bingung lah, panahnya kagak ada, ini mentok di sini doang. Nah, Pak Robi, mungkin Pak Robi harus lihat judul ini ya dulu, Mironya deliverable. Ini ngomongin deliverable doang. Oh iya, deliverable doang. Kalau saya sih biar nggak mumet Pak Robi. Karena ya itu. Ada itu Pak Robi yang di Pak Haryanto itu dia yang seluruh storyline-nya itu udah terhubung. Wah itu, saya belum dapat share tuh dari Mas Haryanto tuh, ada dia punya itu yang gratis ya. Yang mana? Yang hubungan antara tadi itu yang MPK ke sini ini, pokoknya udah multi function lah. Makin mumet itu nanti menjawab Tuh soalnya. Miro disatuin semua itu, kan saya bikinnya per sub bagian. Berarti yang Miro versi besar itu. Ini yang kayak gini bisa di print nggak sih? Bisa Pak. Cara nge-print gimana? Ya yang cari yang sebelah kanan itu terus print. Nah, ada nggak coba? Kan itu dia kan kayak satu papan tulis gede ya. Iya. Nah, itu gimana caranya kita nge-print cuman sebagiannya tok gitu? Kalau nggak diekspor modelnya atau apa gitu. Soalnya kalau kayak gini kan misalnya mau ngapal-ngapalin kan pakai kertas enak sambil tidur misalnya gitu atau sambil ini. Tidur bener. Kalau buka laptop. Kalau nggak di capture, kalau nggak sniping tour ya screenshot. Pakai iPad, Pak Robi pakai iPad bisa Pak Robi. Nah iPad udah saya jual. Jadi sepeda. Di peda. Coba yang lain apa ini kan deliverable. Coba yang lain Mas Indra. Bu Amalia ada pertanyaan Bu Amalia. Nih dari tadi. Ini saya yang bikin ini nih Pak Robi. WPD, WPR, WPI ya. Ini rada ribet sih kalau yang ini. Jadi WPD itu. Ya, ambil aja langsung Bu. 5 Pak Wawan 5. Siap. Langsung. Ini tadi Pak Robi nih komen terus nih. Tapi kalau lihat nilainya Pak Indra kan emang udah stabil di atas terus ya. Makanya saya tadi, waduh saya bisa nggak ya? Dra, bisa Bu, insya Allah. skor yang warna-warna itu udah keluar belum Lundra? 3 hari. Skor yang warna-warna apa? 3 hari. Oh belum. 3 hari. Belum. 3 hari keluar. Yang kayak Pak Vicky kan ada tuh dia warna birunya di mana? Lu above target yang paling kanan mentok ya? Enggak Iya tahu, dong. belum ada. Iya dong. Kawan kita mah. Belum tahu Mas Adit, kawan. Bu Amal langsung ambil aja Bu. Lu jangan suka ngejelokin orang, Biar jadi lesson belum? Mas Adit ini belum ngambil suruh orang lain. Iya. Nekat tapi perhitungan, jangan nekat. Soalnya Bu Amal di atas saya, Bapak. Bu Amal itu sekolah terakhirnya di atas saya.
Enggak lah. Iya, ibu di atas saya. Baseline tes itu soal-soal terakhirnya itu udah banyak yang double, soal ngambil di scrum itu nggak valid itu sebenarnya. Di Prepcast juga banyak ya Pak Awannya itu ya kayaknya. Itu saya hafalan semua itu, bukan problem solving. 90 berapa Pak? 97 ya? Ini hafal semua itu. Lulus pasti Pak Wawan langsung. Orang ujian 2 jam apa Pak Wawan sejam udah keluar. Kalau soalnya sama semua. Orang kaget kan. Pak, ini ujian PMP 2 jam kok Bapak udah selesai istirahat atau gimana? Udah. Kalau soalnya sama semua. Makanya nih gue bahaya nih antara hafal atau ngerti ini. Enggak lah Pak Wawan, saya kasih tes soal-soal gadungan bisa semua kok. Udah mantep Pak Wawan. Sindrom apa kemarin tuh Mas Adit? Hah? Sindrom apa soal? Sindrom apa soal? Iya. Nah, tapi cara ngetesnya dikasih soal, kalau soal ngacak aja dari mana gitu. Kalau jawabannya udah mendekati, emang konsepnya udah dalam Pak Wawan. Saya tes berapa kali soal-soal cabutan dari mana, udah mantep. Bukan apa soal lagi dia mah, apa pembok udah. Nggak juga lah yang hafal pembok tuh Pak Heri itu. Cara ngujinya gitu Pak, kalau paham bener tes 1-2 soal random, kalau mendekati nih pilihannya, misalnya jawabannya A, udah mulai mendekati, udah bisa milih 2, nah itu berarti konsepnya itu. Sama itu Pak Wawan, aku lihat cara belajarnya kan kadang ini Pak Wawannya direkam gitu ya, jelasin sendiri, kita juga nyantol gitu kayaknya. Oh iya benar. Itu ya, jadi di bawah sadar. Pak Heri nih buat channel juga nih. Memang apa jadi dosen juga kan Pak Wawan ya? Iya Pak. Kalian matang. Ayo Pak Denny juga tuh Pak. Jadi juga Pak, lumayan Pak itu. Dapat diskon di PMI. Udah tahu belum? Kalau membership student mode itu cuma $30. Yang di mana tuh Pak Wawan? PMI yang member student Pak. Member university. Itu hanya $30 dibanding $139. Oh gitu ya. Siap. Belum plus yang promo code-nya itu. Wah, lumayan banget itu Pak kalau ujiannya dari sendiri. Kalau Kang Indra di sini kan dia disponsorin. Saya jatah kantor udah habis. Yang waktu first attempt itu, yang fail, itu dari kantor. Oh, dari kantor ya. Ya, yang kedua bayar sendiri nih. Tapi udah bayar ya Pak ya? Udah, Pak Wawan telat sih ngasih. Oh, saya juga kan baru bergelir ya itu, masuk ke banyak forum. Ini ada yang share nih, wah ada. Udah langsung put kan. Sip, lanjut, apalagi nih Mas Indra? Udah sih, kayaknya udah saya ceritain semua. Cara belajar, restori soal. Iya tadi jawab yang prepcast, soal-soal prepcast dibanding realnya gimana tingkatan ininya lebih beda Mas Adit. Tinggian prepcast enggak? Jadi gini, kalau ngomong susah, soal ujian aslinya juga susah gitu kan. Cuman kalau prepcast itu kan soalnya ini ya, ditanya kalimatnya ABC, yang ditanya Z gitu kan. Kadang pertanyaan sama kalimat itu, kalimat pengantar itu jauh banget gitu ya. Kalau soalnya sih, soal aslinya lebih ini ya, lebih ABC ya, yang ditanya D gitu. Mirip-mirip lah, nggak jauh banget, nggak jomplang. Yang yang intinya gitu sih paling bedanya ya, kalau yang saya nangkep ya. Nggak sama dengan study hall juga ya? Saya jujur Pak Wawan nggak tahu, study hall udah saya tutup mata. Udah bete tanya tuh Pak Deddy. Tanya tuh Pak Deddy, Pak. Iya. Rugi udah bayar soalnya. Iya Pak Deddy, saya juga ngerasa rugi tuh. Nggak udah bayar, nggak dipakai, ya udahlah. Nggak apa-apa, materinya buat ngajar Mas Indra. Ngajar. Dipakai materi prepcast buat di kampus.
Ada pertanyaan lagi? Masih penasaran sama Miro. Ini Miro coba. Miro. Nah, user story. Iya, user story lagi. Storyline-nya ya. Cobain. Project stakeholder management. Oke, stakeholder ya. Ya, yang stakeholder. Project stakeholder management. Itu kan paling kirinya kan itu ya. Stakeholder register. Jangan dibuka bagian konsensus. Jangan dibuka, ketahuan. Selama ini ternyata nilai bagus karena begitu. Coba paling kiri. Paling kiri itu kan stakeholder register ya. Oh ini Pak Robi ya nih. Oh udah dikomenin tuh. Nah gitu Pak Robi komen. Jadi interaksi di sana, ngobrol di situ. Nah dari stakeholder register hubungannya sama data representation apa? Gimana cara menerjemahkan itu? Nah lo, Pak Heri ada nggak Pak Heri? Oh itu tools tekniknya kan. Tools tekniknya ada yang pasti ada data representation, data analisis. Pasti kan selalu di tools tekniknya itu udah pakemnya kayaknya gitu tuh. Selalu ada data analisis, data representation. Itu tools tekniknya sih kayaknya. Yang mana nih yang data representation? Kanannya tuh data representation tuh yang KS, KI, MC sama M tuh. Nah itu ya. Oh iya ini tools teknik nih. Tool teknik berarti ya. Iya, tools teknik ini. Yang ini kan keep satisfied di stakeholder itu kalau powernya tinggi tapi interestnya rendah, kita keep satisfied. Kalau powernya tinggi, interestnya tinggi, manage closely. Gitu kan dia, yang kalau powernya rendah, interestnya tinggi, keep inform, powernya rendah, interestnya rendah, monitor. Ya. Nah itu kenapa panahnya ke kiri? Ini data dari panah ke kiri itu. Ini tuh apakah outputnya maksudnya? Oh ini gitu. Ini PMO ya yang suportif. Controlling sama ini kirinya apalagi nih ya, expectation apa kirinya? Itu jadi ketika udah bikin metrik power sama interest itu bisa menambahkan atau mengupdate data yang ada di stakeholder register Pak Robi. Stakeholder register. Ya, jadi itu saya bilang outputnya berarti stakeholder register. Gitu cara bacanya gitu berarti ya. Ini kan tools and technique nih, data representation. Yang kiri ini berarti stakeholder register itu adalah output berarti gitu maksudnya ya? Iya, artinya si Paula Johnson ini secara power sama interest dia ternyata dia harus di manage closely berarti kan dia secara power sama interestnya di atas kanan tuh. Iya, enggak maksud saya ini aja apa cara baca ini. Cara bacanya sih kalau saya lihat iya gitu. Cara bacanya ini adalah tools and technique yang kanan ini. Yang kiri adalah output gitu ya. Iya. Cara bacanya gitu kan. Di ujian stakeholder banyak juga yang keluar, Dra ya? Banyak Mas Adit. Iya sih soalnya stakeholder communication banyak. Soalnya kalau saya lihat emang PM itu kan project itu kan tujuan dari kita bikin project kan menyenangkan stakeholder ya agar projectnya barang atau jasanya bisa digunakan kan ya. Mindset kita kan begitu ya. Jadi makanya stakeholdernya harus dipuaskan gitu kan. Kalau stakeholder, paling ada soal gitu nggak yang stakeholdernya pasti nggak tahu ya. Gue suka nemu-nemu soal itu juga sih. Kadang stakeholdernya ngerasa kok nggak sesuai sama ekspektasi dia gitu. Itu sih sering nggak tahu. Tadi keluar nggak tuh soal kayak gitu tuh yang stakeholdernya. Kan repaho kalau kata si Indra mah. Nggak apa-apa. Kalau masih ingat boleh. Tapi kan pasti nggak, tapi kan nggak 100% ini juga. Stakeholder ada hubungannya nanti sama scope kan ya, yang related ke belakangnya kan, scope kan, scope sama requirement kan. Stakeholder di-identify stakeholder nanti kan masuk. Scope, apakah scope sama ininya
ininya di kontrak, jadi stakeholdernya kadang pengennya bagaimana tapi di scope kita kan nggak masuk gitu, kadang suka gitu kan. Di Recruitment Traceability Metric itu RTM nanti kuncinya, Mas. Oh, kalau yang ini benar nih, stakeholder engagement assessment matrix nih. Nah, ini hubungannya sama yang data representation itu. Wah, resiko gimana Mas Indra, resiko? Tapi Mas Indra tadi bilangnya susahnya quality ya. Bagian quality Ya, sama ini kalau Mas Indra. karena saya lemah Mas Adit, lemahnya di situ, ya udah. Cuma quality juga gue belum katam nih. Keluar banyak gak sih tadi? Tadi keluar gak sih? Lu ngerasa dapet gak sih? Quality stakeholder resource itu banyak. Lupa berapa banyak. Kuasain lah itu pokoknya. Kalau pengen tenang ujiannya, better dikuasain sih. Aji gile. Dicombine sama agile, Pak Heri, quality sama agile di-combine gitu kan. Jadi situasionalnya mepet quality, tapi pakai agile juga metodologinya gitu sih. Kalau yang saya ini ya dapat. Kalau agile itu kan kita jangan sampai kualitas dikurangin kan? Nggak boleh kan mengurangi quality kan ya? Haram hukumnya kan ya? Kan product value Mas Adit. Value produknya harus dicapai. Pak Indra, tapi kalau Pak Indra lebih banyak soal ininya ya? Hybrid sama agile-nya ya? Iya, banyak kan hybrid sama agile-nya Pak kalau saya Pak. Semuanya sama kali Pak. Cuman Pak Ari doang yang bilangnya kebanyakan prediktif. Nggak, nah iya makanya lebih tepatnya beliau barangkali yang ingatnya tuh prediktif. Yang disangkanya oh ini prediktif. Padahal sebenarnya itu hybrid. Bisa jadi loh ya. Oh iya bisa jadi sih. Iya. Jadi. Karena hybrid sama prediktif itu tipis banget. Iya. Itu satu soal jadi hybrid cuman gara-gara ada kata iterasi. Soal panjang nih, ada satu iterasi. Itu jadi hybrid. Aduh. Grafik gak dapat sama sekali lu. Grafik itu burn-down, berkamcat. Iya, burn-down, kanban. Oh, kalau teorinya dapat ada, tapi nggak dalam bentuk grafik. Nggak diliatin grafiknya kayak gini apa. Ya mungkin beda kali ya. Storyline-nya kira-kira berapa lagi storyline-nya gitu, apakah ini sudah telat atau lambat gitu, ada soal itu. Yang interaktif soal ada nggak lu yang katanya kayak di kalau Pak Vicky dari ini mana nih yang titik yang ini nggak dapat ya? Bukan drag and drop Pak, kayak hotspot soal gitu. Misalkan dipilih nih titik. Kayak gambar. Yang pasti dapat kayaknya drag and drop deh kayaknya Mas Adit ya. Yang hampir pasti dapat. Kalau yang model begitu bisa jadi dapat, bisa jadi enggak kali. Enggak tahu juga. Bisa jadi enggak ya. Iya kalau drag and drop Mas pasti dapat, tinggal jumlahnya doang, kedapatan banyak apa dikit. Sama apa tadi multiple itu kan? Ya. Dra, pas milih itu Dra, yang milih lebih dari satu lebih dari milihnya 2 apa ada yang 3 juga Dra tadi dapatnya? Macam-macam ada suruh milih 3 gitu ya. Macam-macam pokoknya. Yang drag and drop masih ingat soalnya Paho katanya. Oh dari Paho ya. Apa. Kira-kira aja. Paho sama Mas Indra. Kira-kira aja. Kira-kira seperti ini gitu. Gimana Kang Indra? Kalau yang drag and drop itu, kalau saya ngelihatnya gini sih, yang ini misal situasinya A, ini tuh kategorinya apa gitu, kayak begitu sih, ini termasuk kategori apa, paling kayak gitu sih yang saya keluar ya. Misal gini, ini contoh aja ya, misal dia itu penentu keputusan, misal dia tuh siapa? Oh project sponsor gitu kan, yang punya kendali penuh atas budget, oh project sponsor kayak gitu sih. Jadi
misal bisa jadi itu tuh orangnya sama apa yang dia lakukan, atau bisa juga itu tuh fungsi kategorinya apa, atau misal tool and teknik masuk ke proses apa, bisa jadi macam-macam sih itu pasangan-pasangannya. Beda-beda banyak soalnya saya dapat soal banyak banget itu yang drag and drop itu. Ada 20 ada Mas. 20. Ada kali ya Kak Heri ya, banyak soalnya saya nggak ngitung sih, cuman banyak. Multiple choice yang lebih dari satu opsi yang banyak. Kalau drag and drop nggak nyampe 20 harusnya, 10-an kali ya. Kalau yang multiple choice yang lebih dari satu opsi itu banyak. Terus yang 7 step CR ada keluar kah? 7 step CR yang look for option, impact for the KA, terus yang gitu-gitu. Ya, dibikin situasional Pak Heri, nggak saklek. Itu apa? Semuanya situasional itu. Yang teori-teori di Brandam itu ya dibikin situasional, dibikin jadi soal cerita semua itu. Background-nya aja kali ya, yang 7 step CR ya. Jangan manifesto kayak apa? Pelu agama manifesto gitu keluar nggak ya? 12 prinsipal apa aja manifesto sama 4 prinsipal ya. Saya sih tadi nggak nemu soal teori ya, semuanya situasional kayaknya. Nggak dapet soal yang teori-teori itu, saya nggak dapet, situasional semua. Yang TPI, SPI mah ada ya, kayaknya SPI ya, on value. Earn value management ada Pak Wawan, Pak Heri. Soal pertamanya bikin shock nggak? Soal 101 Pak Wawan, kalau saya yang bikin ngedrop, buset itu mental langsung drop banget tuh soal 101, saya sampai ingat sampai sekarang. Gila itu sampai soalnya panjang, susah. Wah, udah kepala pusing ya kan. Wah, pusing banget deh itu. Kalau soalnya nggak bisa diwarnain gitu ya, cuman bisa di strike. Bisa warna strike through juga bisa. Soal opsi itu bisa diwarnain, bisa di strike through. Oh. Ini barusan saya lagi udah download juga sih OnView software-nya. Nanti coba aja. Bisa di testing soal nggak ya model yang kayak gini? Ada tes satu soal ya kalau nggak salah ya. Version full online itu ada satu. Jadi pas Pak Wawan ngetes, nanti Pak Wawan install next gitu ya. Terus nanti tuh disuruh simulasi satu soal. Nah nanti tuh kalau nggak salah ada opsinya, ada caranya nih kamu strike through kayak gini, nih kalau kamu nambahin kayak gini gitu. Nah ini harus kita belajar nih. Salah satu kunci sukses ujian juga familiarisasi dengan sistem. Tools dan teknik lah istilahnya nih. PMIS Pak, PMIS. PMIS-nya. Itu kawan saya yang bahasa Inggrisnya lebih ngelotok juga. Gara-gara dia belum familiarisasi sama sistemnya, IELTS-nya drop. Gitu. Yang lain? Ada pertanyaan lagi? Bu Amalia? Pak Robi ini yang kritis. Konflik resolution yang nasi goreng kambing. Nasi goreng kambing ada ya? Nasi goreng kambing kayak kompromis. Goreng kambing kalau misalkan ada Pak Heri, ada tapi situasional juga dibikin apa namanya soal cerita sih, dibikin soal cerita pada keluar kok itu yang cuman kalau konflik resolution itu enggak direct itunya sih, enggak direct nanya itu tuh apa gitu kan, metode solusi yang paling tepat apa, ditanya yang paling bagus kayak gimana, langkah PM selanjutnya apa, ya seperti biasalah. What's next? What should project manager do next? Kayak gitu-gitu. Yang banyak keluar ya. Kayak Tukman leader mah adalah ya, Tukman leader ya yang storming. Langganan itu Pak. Performing. Langganan. Ada juga berarti. Ya Pak Gus.
Mana Pak Agus? Mau komen nih Pak Agus tadi. Kalau saya sih dari hasil pemaparannya Mas Indra nih, satu yang saya belum bisa penuhin tuh tiap hari 60, besoknya 180, besoknya 60, besoknya 180. Nggak kuat deh aku. Terus Bisa Pak, itu bisa. Stabil ya Pak Indra ini di atas 75 terus 80 kan? Iya, dan itu ngerjainnya 180 soal loh. Hari biasa itu kayaknya kan, bukan hari Sabtu Minggu. Iya, hari biasa. Waduh. Ya itu Pak, Iya. nyesuaiin situasi di kantor. Jadi gini, kalau di kantor lagi reda nih, nggak banyak meeting. Wah itu tuh saya siang-siang suka tidur siang sebentar, 15 menit, setengah jam. Biar energinya ngecas tuh buat nanti malam. Soalnya nanti malamnya perang benerannya kan malamnya tuh. ya udah itu sih yang kita andelin, staminanya dijaga sih. Cuman ya itu salahnya saya pas ujian 3 hari 4 hari sebelumnya begadang terus tuh yang sama Pak Wawan battle itu tuh sama-sama gedein soal. Atau itu dikira tuh pusing, masih lama sama saya tuh. Dikira Battle tuh maksudnya ini berdua ngerjain soal bareng online gitu. Agak gantian. Nih saya dapat di mock format ini, saya dapat segini. Oh, besok saya deh gitu. Oh, review soal bareng ya. Enggak juga. Masing-masing aja. Nih Pak Heri, ayo kita battle nih yang versi mock ke-3 gitu. Sebenarnya buat ngeramein Pak Heri biar teman-teman semangat ya Pak Wawan ya. Iya betul. salah satu ininya sih biar trigger. Ayo dong, kok saya kan nanya sama Pak Wawan ini yang pakai lead time kok sedikit ya gitu kan. Kayaknya itu aja gitu kan. Kita kata Pak Wawan, ayo kita bikin semangat yang lain yuk. Oh ya udah, ayo saya bilang. Iya, kebanyakan yang lain kebanyakan kuis padahal kuncinya tuh memang di mock kalau menurut saya ya. Iya, jadi saya lihat juga trennya tuh kuis banyak banget tuh kuis, tapi yang mock nilainya 85, 90. Wah, Pak Wawan ini mah gitu kan. Udah tahu ini pasti Pak Wawan. Tapi di mock soalnya itu aja loh, Pak. Soalnya cuma diputer-puter aja kan ininya. Nah, makanya Pak Agus kalau saya soalnya jangan dihafal, lupain pokoknya abis ngerjain soal tuh jangan diinget-inget, udah lupain aja udah. Biar kita belajar lagi pas baca soal. Kalau saya ya. Iya. Caranya begitu. Kalau mock itu harus 180 sampai full habis ya? Harus Pak. Kalau enggak ya sisanya Bapak salah semua. Iya, maksudnya dia nggak bisa dicicil, artinya memang kita harus meluangkan waktu ya sekitar 3 jam lah ya artinya ya. Iya. Sekitar 3 jam untuk benar-benar ngerjain itu gitu kan. Dengan kondisi yang fresh kan. Karena kalau kondisinya udah butek, pasti salah mulu aja. Orang yang kalau ngerjain 30 aja, kalau lagi butek dapatnya cuma 50 gitu. Tapi kalau fresh bisa 80 kan gitu. Iya. Soal buatan Pak Agus bisa di stop dulu nggak Pak? Di pause bisa nggak Pak? Di pause, maksudnya di pause? Ya di stop and start and stop lagi. Oh bisa. Itu sebenarnya kan unlimited attempt, Pak. Enggak, maksudnya lagi unlimited attempt. Tapi pada saat kita ngerjain yang 180, saya kan kemarin baru yang kecil-kecil. Itu bisa di stop di tengah-tengah nggak tuh? Nggak bisa juga. Nggak bisa ya. Mas Indra, kalau waktu ngemak yang jawabannya kira-kira ragu pas 60 soal pertama, terus kita balik lagi gitu ya, langsung klik yang nomor keberapa, atau langsung harus bisa diketik nomor berapa, langsung dia ke nomor itu, atau kita pakai klik slash gitu ya pas ujian gitu ya? Mas, enggak klik sih Pak. Ini klik aja, ada listnya yang Bapak flag yang nomor berapa tuh kelihatan kok. Ada scroll, ada list of soal. Terus nantinya kalau Bapak kasih flag pasti ada flagnya, ada tandanya. Nanti Bapak review aja, Bapak flag aja kalau emang ragu-ragu ya. Iya, Pak Heri udah dicoba belum prep case-nya selama ini udah 3 bulan. Udah mocknya 2 kali itu udah tepar. Iya, maksudnya yang feature-featurenya di stride, di label. Feature-nya gimana Kang makanya? Itu kalau yang di prep case ya di
star aja di klik ada mark namanya atau label tuh ya. Oh Kalau iya, yang ada seperti iya, itu saya barusan share link itu yang person view yang live online-nya tuh. Oh, di soal ini bisa Pak, bisa dibikin resume Pak. Oh bisa resume, mantep nih. Nanti kita jajal lagi yang bagus. Buat Pak Robi tuh, lumayan tuh opsi bisa di pause tuh Pak Robi katanya tuh. Jadi maksudnya 180 bisa dicicil 60 gitu ya? Bisa ya, Pak dulu Robi. dulu istirahat. Iya, karena lagi bisa. stamina nih yang nggak bisa gitu sampai 180. Orang kadang ngerjain kantor aja sampai jam 12, jam 1 juga. Ngeri ya kalau Pak Robi ya, Pak Wawan ya. Aduh, orang penting mah Pak Robi beda mau ya. saya bantuin nggak Pak Robi? Hah? Orang penting mah beda. Pak Robi mau saya bantuin nggak? Bukan, kita kan butuh ini asisten nggak? kocok mumet nih masalahnya. Banyak Kemarin orang saya mumet udah doang. assessment Pak Robi, cuman pas dicek udah seminggu belum ada update lagi statusnya nih. Oh, lead time. Udah kali udah mau jam 9 nih, Pak Indranya mau udah. Siap. Yang Pak Robi mau- mau lead time nggak? Pak Robi? Hah? Mau latih tanding nggak? Wih. Ayo. Seru nih. Sama saya. Ayo, bakar. Ayo, enggak kita bikin have fun aja, latih tanding tapi seru-seruan. No hard feeling. Asik. Iya, kalau mau dari jam berapa? Jam 7 apa jam 8? Kayak kemarin soal ganti jawab gitu aja. Kalau Kayak baseline gitu ya. kalau kayak gitu tuh kadang ini ya satu soal tuh bisa makan waktu berapa lama gitu, lebih cepat kalau kita ngerjain sendiri sebetulnya. Oh iya juga sih. Jadi kalau kerjaan sendiri itu ngebut 10 soal mungkin nggak nyampe 10 menit kan gitu kan. Iya kalau rame-rame tapi itu ya tergantung speednya gitu, speed orang-orang gitu. Kadang-kadang gitu sih, makanya aku kadang jarang ikut kayak gitu karena ngejar karena waktu terbatas. Udahlah kerjaan 30 mumpung masih melek kan. Kalau enggak udah ketiduran. Bentar. Masalahnya itu masih belum bisa kayak Mas Indra ya. Gila 60 tiap hari 180. Waduh kagak kuat rere. Gimana itu ya? Harus dong. Pak Robi kan udah tinggal beberapa hari lagi nih. Mas Angga tuh lagi mau jadi kalau nggak posting, siapa yang ujian Mas? Enggak, Mas Angga kayaknya lagi ngebut juga dia. Mas Angga Permana. Angga Permana. Angga Deset kayaknya udah mau ini minggu depan kayaknya mau ngambil. Oke. Pak Ketua juga kayaknya minggu depan kayaknya. Siapa? Belum Pak. Demi Allah saya sama Pak. Udah nggak apa-apa, rahasia masing-masing. Kalau lulus share, kalau enggak ya udah diem-diem aja. Bilang aja Iya, belum. saya belum. Kalau saya pribadi emang belum siap banget tuh, ada materi quality bener. Procurement baru kemarin tuh. Saya mau nyicil lagi. Risk udah, tinggal quality sama yang tim itu tuh saya kemarin resource tuh, aduh nggak mudeng banget kemarin karena nggak masuk tuh. Paling saya nyicil 2 itu, kalau 2 udah saya bakar kapal deh. 2 itu. Oh, kalau mikir kayak gitu sih nggak akan siap terus Mas. Nggak akan ya? Nggak akan. Nanti begitu ketemu materi lagi, iya ya kayaknya aku belum pernah nih baca materi ini gitu. Nanti ketemu buku Agile yang lain gitu. Oh iya ya ada materi Agile yang lain kayaknya belum baca. Enggak, konsep dasarnya Pak, konsep dasarnya belum kuat. Masih goyang. Ibarat akar mah udah gampang ngecabut, trot gitu. Jadi kalau kata mentor goyang mulu nih ya. Nih Bapak goyang mulu. Gimana nih menurut Pak Hadid nih? Yes lah. Satu hal yang kurang tuh kita nih sekarang karena sudah nggak pernah ketemu ya. Jadi memang daya ingat itu jadi menurun juga gitu. Selama ini kita masih tacu, sekarang tuh dam kiri juga udah nggak hafal sekarang. Cuman emang jangan dihafalin Pak. Itu saya setuju, jangan dihafalin. Emang ya, tapi saya kan nggak pernah ngerjain juga tuh.
Kayak itu kan kita harus tetap hafal, Pak. Misalnya kalau CPI di atas 1 oke. Oh CPI iya. di atas 1 Kalau oke. itu basically konsep dasar CPI, ya. CPI di atas 1 bet, kan itu tetap harus hafal kita. Ya, silakan Pak Indra. Terima kasih Pak Indra. Ya, Oke Mas Indra, thank you, Pak. Ini grup Hore emang beda ini Pak Indra, nih grup Hore masih rame ini. Kalau kita mah di sini orang masih terpengkang semua di sini. Kalau Mas Erdit itu drillingnya per knowledge area atau campur sari ya biasanya? Campur. Oh, campur. Oh, campur sari ya. Campur. Oh, Pak Agus sudah tahu tuh. Kalau ada rekamannya sih enak ya, kita nonton rekamannya aja pelan-pelan. Cuman pasti nggak di-sharing Saya aja juga. nggak ikut itu yang nasi goreng ada recordingnya nggak sih sebenarnya? Ada, saya ada, cuma gede banget ngupload ke internetnya, Pak. Pakai Zoom lama-lama. Nggak pakai Zoom. Pak Erdit kan selalu pakai Microsoft Teams. Microsoft Teams dia. Iya, saya nggak bisa nge-recordnya pakai PC sendiri, pakai Camtasia. Padahal di Teams itu ada feature buat recording juga, dan itu di cloud base. Di cloud base. Oh, itu mah dari sisi Pak Erditnya. Betul, makanya nggak di-sharing sama Pak Erditnya. Kalau Pak Wawan bukunya udah dibeli belum, Pak Wawan? Justru tadi itu udah ngobrol sama Pak Robi sama Pak Agus. Nggak jadi beli. Kindle-nya tuh belum tersedia, Kindle-nya belum tersedia. Ada paperback-nya itu bisa tersedia, tapi dikirimnya 1 bulan, lama banget. Kalau ongkirnya hampir 2 kali dari harga bukunya. Kalau Pak Ketua mau ujiannya masih lama, kan itu kan Prepcast mau diperpanjang 3 bulan misalnya. Nggak ada. Saya udah punya PDF-nya itu. Udah punya koleksi dari Pak Herudin, dari Pak Rudi. Udah saya itu aja lah. Oper dong sini. Apanya PDF-nya, Pak? Dari Prepcast di copy, di save satu-satu sama Pak Herudin. Jadi kalau udah kadaluarsa kita masih punya bank soalnya. Jadi nggak perlu. Pak Herudin kayaknya nilainya udah tinggi-tinggi juga tuh ya. Dia kan main mock-cast itu kan, mock exam dia kayaknya. Mock exam dia. Iya, dia mainnya mock exam terus kayaknya dia. Iya, udah 88, 85, saya aja kaget. Wih, di. Sama Bu Amal nih, Bu Amal gede juga Bu Amalia nih. Ininya, skornya. Kalian satu grup ya di Prepcast-nya ya? Iya. Iya. Ini selalu memberi semangat Mas Adit ini. Makasih ya. Enak kalau battle-nya satu rumput. Saya masih pengen ini yang apa misalnya yang teman-teman yang 60, yang masih 71 itu langsung take exam pasti lulus gitu. Saya pengen ngebuktiin teori itu doang sebenarnya, Bu. Jadi itu baseline tuh nggak ngaruh gitu. Nggak harus. Kita nggak terima Adit lah. Silakan Bang Adit, waktu dan tempat dipersilakan, tapi biaya masing-masing ya. Saya pengen buktiin itu, soalnya saya pengen 1 orang lagi nih, udah nggak perlu mock terlalu banyak, cukup 1. Pak Vicky itu sebenarnya kemarin wah Pak Vicky lulus udah semangat juga nih. Ada Pak Arif kok jawabannya beda. Waduh, kayaknya bang soalnya nih hoki-hokian juga sih kayaknya, faktor luck juga sih. Pak Vicky emang satu tim Prepcast juga? Enggak, dia satu grup saya di presentasi itu M1. Oh, kirain Prepcast. Yang itu dia bilang, tenang Mas Adit katanya gitu. Ini mah saya aja yang baseline-nya mah di bawah Mas Adit 50 aja langsung, tanya gitu. Kalau nggak jaminan itu. Nggak jaminan juga, dia kan ada bedanya. Dia drilling selama berapa hari kan sama Pak Erdit. Drilling tak? Enggak Pak, dia nggak drilling Pak. Iya, sempat drilling. Dia drilling. Sempat drilling. Sempat drilling ya. Nggak Vicky sama Pak Arif tuh ini sempat drilling sama Mas Erdit. Oh iya, cuma Pak Vicky itu. Pak Vicky itu dua kali sempat drilling sama Mas Erdit. Tapi Mas Indra juga nggak drilling loh, lulus tuh.
Ya, tapi latihannya 60 180 Pak Wawan. Kan Ya dua-duanya antara beda. Bapak mau drilling atau Bapak mau latihan. Gitu Itu. aja. Dua-duanya Pilih. saya belum bisa ikutin. Mau drilling saya belum bisa ikutin, mau latihan Kalau drilling harus spare waktu juga. Cuman kalau drilling ya, kalau tipe Pak Robi, bener sih, drilling itu nggak ngejamin kita pas ngejawab soal gitu. Mending sih emang efektif dan efisien emang mock soal sih. Lebih bener mock soal. Kalau drilling pun cuman ngebahas storyline. Makanya pas Pak Arif kan nanya saya tuh gitu, Mas Adit, saya habis drilling disuruh bikin storyline. Mending menurut Mas Adit storyline apa latihan soal? Kalau kata saya emang ikutin Pak Wawan latihan soal, Mas, saya bilang gitu. Udah dia nggak Storyline-nya juga ngambil dari Miro. Iya, storyline-nya maksudnya pas ketika udah ketemu drilling soal langsung lihat storyline-nya gimana gitu sih, emang efektif. Ya saya bisa ngomong, saya aja belum ngambil ujian nih, deg-degan. Apa-apa. Di sini kita belum ada yang lulus satupun. Yang udah lulus udah keluar kayaknya. Di sini kan sisa orang-orang tertekan aja ini yang belum lulus aja. yang pernah fail. Atau ada yang belum? Nggak tahu lah. Tapi ya gitu. Jadi memang masing-masing orang punya kelebihan dan cara belajar masing-masing. Jadi nggak bisa disamain gitu. Nggak bisa disamain. Dan soal yang keluar pun hoki-hokian. Hoki-hokian. Tadi Mas Indra nggak dapat grafik. Terus tiba-tiba ada yang Pak Vicky dapat grafik kan waktu itu, milih kondisional kayak gini, mana yang dipilih gitu kan. Cuma saya nggak tahu Pak Arif dapatnya apa tuh. Kemarin mau ngobrol, dianya ikut yang Pak Erdit kan. Banyak kan prediktif malah Mas Arif kemarin. Prediktif ya. Iya. Prediktif hybrid paling barangkali. Hybrid kayaknya sih, hybrid bener. Ya balik lagi satu lagi poin tuh kalau Mas Indra tuh kan dia sudah memang biasa main agile. Itu juga bedanya. Mendukung banget. Cuman saya Pak Vicky juga curiga, Pak. Pak Vicky itu kan Pak Vicky itu emang bener-bener PM udah 10 tahun. Iya, walaupun dia baseline-nya kecil, pas dia ketemu soal yang ngeblank, pengalaman dia masuk dan dia tuh kan saya bilang dia master system perusahaan yang emang udah ngikutin standarisasi inilah, nggak mungkin ecek-ecek PMO-nya kan. Jadi kata saya, wah dia juga baseline, saya juga makanya agak takut ngikutin Pak Vicky langsung bakar kapal, yang ada kebakaran beneran malah moncrot. Itu yang susah tuh yang kayak tipikal benar-benar produktif kayak model saya, Pak Heri, Pak Dedi. Nah itu yang mumet betulnya. Kita ini nggak pernah proyek agile tuh kagak kebayang apa sih yang dimaksudin software. Gak tahu. Iya, Mas Arif juga agile tuh kayaknya. Mas Arif itu di Telkom ya, Mas Arif. Saya juga sama dong, mirip-mirip. Iya, Mas Arif kan PSM dia udah secara agile, makanya dia kan mungkin dia PSM ya? Mas Arif dia ya? PSM, Pak. Udah PSM 1 dia. Ya, sama secara kayak agile. Mas Indra juga udah PSM kan ya? PSPO. Udah PSPO. Iya, sama aja. Makanya syoknya kata Pak Arif, saya kebanyakan lebih prediktif ya karena gelnya dia udah ngelotok. Jadi yang susahnya yang prediktif sisanya. Yang dia inget tuh yang sulitnya berarti. Yang sulitnya, iya. Yang sulit versi beliau. Aduh. Ya gitulah. Oke Pak, thank you. Saya mau makan dulu. Ya udahlah. Atau mau ngambil PSM dulu kita ini semua baru PMP. Jangan Pak. Jangan Pak. Udahlah kita fokus Pak. Ini ibarat kata main bola nih, kita udah di depan gawang tinggal ngegolin cuman gak ada yang berani gitu. Iya, nggak berani nendang aja takut. Piringnya nih. Udah Cristiano Ronaldo, udah si Messi, udah di depan gawang nih ngadepin besar misalnya ngadepin. Muter-muter balik lagi ke gawang sendiri jadinya. Ini jangan tiki-takanya ke belakang terus, tiki-taka terus nih. Iya. Giliran mau nendang terlalu overpower malah keluar gawang nanti. Gawang betul, terlalu percaya diri malah nanti hilang tiba-tiba dari grup nggak pernah ngomong. Kenapa nggak pernah ngomong? Aduh, saya jadi takut. Udah nyindir nih, aduh. Ayo ujian.
Siapa? Saya pokoknya target awal lah. Cuman takutnya gitu, Mas Adit bilangnya awal, kok nih diem-diem aja gitu kan. Ngerti gitu Mas Adit kemarin bilangnya awal Oktober, nih udah minggu kedua Oktober kok diem-diem aja. Diperpanjang terus kan prepcast-nya kata Pak Robi kan. Iya nih. Siap lah. Sip. Oke Pak. Saya duluan ya. Thank you semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya juga pamit ya Pak. Ya, Terima sama-sama kasih Bu. banyak. Ya, terima kasih semua. Ya. Pamit Pak Wawan, terima kasih Ya, semuanya. sama-sama.